Jadi begitu masuk pintu masjid, Masjidil Haram, itu Ka'bah sudah kelihatan, tapi agak jauh gitu ya. Nah, kita akan turunnya itu sebelum lampu hijau. Lampu hijau sebelah kanan itu lurus dengan Hajar Aswad. Kita akan turun sebelumnya. Nah, sebelum turun itu posisinya. Jadi tempat tawaf, matof itu di bawah. Masuk masjid, nanti akan dibimbing. Salah satu kelebihannya nanti kita akan semua masing-masing memakai headset, nggih. Jadi pembimbingnya, ustadznya nanti tidak perlu teriak-teriak, dan itu akan utuh nanti rombongan. Kalau tanpa headset 20 orang bisa utuh sampai selesai, itu sudah hebat. Biasanya cerai-berai, tidak perlu teriak-teriak. Kalau ndak pakai headset, ustadznya capek. Jadi begitu masuk masjid, nanti akan dibimbing bersama-sama membaca doa masuk masjid, Allahumma antas salam itu. Sekali lagi, selama tawaf dan sa'i ini, jadi ditumpuk nanti ya. Ada, sayangnya ini belum jadi. Ada di halaman 16, halaman 17 itu masuk masjid. Allahumma antas salam, wa minkas salam, gitu. Akan dituntun sambil jalan kaki itu. Kemudian nyari tempat yang agak lapang, agak luas, membaca doa, melihat Ka'bah. Meskipun Ka'bah sudah terlihat sejak ketika pertama kali masuk masjid. Jadi begini nanti posisinya. Dua kitab ini ditumpuk begini karena akan bergantian bacanya. Titip, kan bergantian. Jangan diminum, Ustaz. Gitu ya. Begini bergantian. Jadi yang harus punya harus dibawa khususi sama ini. Nanti insya Allah jadi begini nanti buku hijau ini, buku biru, di depan itu yang dibaca ketika di Mekah, di belakang, bagian belakang dibaca ketika di Madinah. Nah, ketika di Mekah, posisi di Mekah, dilipat bagian-bagian yang memang dibacanya ketika di Mekah. Bahkan saya beri judul ini, Niat Tawaf. Saya beri judul ini. Dilipat, saya beri judul di atasnya. Ada niat umroh. Saya lipat begini untuk memudahkan. Begitu melihat masuk, Allah mantas salam, nyari tempat yang agak lapang, kemudian membaca doa melihat Ka'bah. Setelah itu selesai berhenti, nundukkan kepala sejenak, matur kepada Allah, silakan dengan bahasa masing-masing. Cak Maduro, bahasa Jawi, bahasa Indonesia. Saya Allah, saya niat tobat lagi. Karena meskipun di rumah sudah sholat sunnah tobat, sudah sah doanya, tapi kan belum tentu ketika perjalanan ke Surabaya, ketika di bandara, ketika di Jeddah, ketika berjalan ke Mekah, siapa tahu kita ngerentek lagi batin hal-hal yang tidak tepat. Nunduk lagi, memohon kepada Allah, berdoa, tobat intinya, meminta dimaafkan segala dosa. Kemudian setelah itu turun menuju ke lampu hijau. Turunnya biasanya di sekitar sini. Itu belum baca apa-apa. Baca apa-apa. Ini rukun Yamani sini ya. Ini rukun Yamani. Nah, rukun Yamani itu baru akan baca Robbana Atina ketika sudah putaran pertama. Jalan kaki ke sini, monggo sibukkan diri, sibukkan hati masing-masing dengan berdoa, istighfar sampai lampu hijau. Monggo jalan ya, awas air. Lampu hijau. Untuk di bawah ada garis hijau, di sebelah kanan ada lampu hijau, di sisi kiri ada pojokan Ka'bah, ada Hajar Aswad. Tapi untuk meluruskan ke Hajar Aswad agak sulit. Yang paling enak itu melihat ke sisi kanan.
begitu lurus dengan lampu hijau, ada niat tawaf di halaman 16. Angkat tangan lurus ke sini, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu. Dicium tangannya, isyarah sebetulnya mencium Hajar Aswad. Karena tidak mungkin isyarah tangannya kemudian ke sana kemudian dicium tangannya. Kemudian membaca doa halaman 16, Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram sab'a ashwatin tawafal umrati lillahi ta'ala. Nah, setelah itu membaca ini yang pertama di halaman doa atau putaran pertama halaman 20. Putaran pertama. Ini makom Ibrahim. Kita tidak mungkin untuk lewat sini. Karena desek-desekan di sini. Keluarnya makom Ibrahim. Keluar sana. Di sisi kanan makom Ibrahim. Lewat sana. Karena kita nggak mungkin lewat sini saja ya. Ke sana. Ikuti saya sampai sini, selesai sini ke khususi. Ini sampai ya Rabbal Alamin atau putaran pertama itu paling sampai di situ. Ini kan lebih kecil. Setelah doa tadi ya, setelah niat tadi langsung jalan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya lompati wal fauza bil jannah wan najata minan nar ila hadratin nabi al-fatihah. Jalannya seperti ini persis, tidak terlalu cepat, juga tidak persis seperti ini jalannya, santai, tenang gitu. Sekali lagi, jaga hati, jaga pikiran. Tempat kita berjalan ini, Matof itu ada 70 kuburan Nabi. Jangan tolak-toleh, jangan lihat yang lain, jangan menilai yang lain. Sibuk dengan diri kita sendiri saja. Tsumma ila sadatina Al-Fatihah. Terus biasanya ini tawasul belum selesai, tawasulnya kan agak banyak. Itu sudah sampai di sana, sudah sampai di rukun Yamani. Jalan sudah sampai di rukun Yamani. Mulai di rukun Yamani ini baca Rabbana Atina. Di sini biasanya mulai desek-desekan, penuh. Karena orang banyak yang mulai tawaf di sana berhenti dulu. Di sini sampai ke sana Rabbana Atina. Itu antara 2 sampai 3 kali baca, tergantung kepadatan di depan. Tapi biasanya yang padat justru di sini. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang ya sampai lampu hijau. Sisi kanan badan kita, apa ini, pundak lurus dengan lampu hijau, berarti kita sudah lurus dengan Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu. Balik lagi ke sini. Tawaf putaran kedua. Allahumma hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wabnu abdika wa hadha maqamul a'idhi bika
minan nar. Saya lompati, Allahumma rzuqni al jannata bi ghairi hisab. Allahumma ya qadiyal hajat. Khususi gitu ya. Khususi. Gak usah ikut-ikutan khususi. Baca khususi lagi ya. Dilanjutkan. Karena baca ininya sudah selesai. Jadi ini selesai khususi. Sampai ketemu di rukunnya mani. Robbana atina. Nah, udah putaran saja capek. Anggap ini putaran ketujuh. Nah, putaran ketujuh itu para ustadz-ustadz kondisikan, usahakan sudah sekitar ya arhamar rahimin begitulah. Allahumma ya arhamar rahimin, khususinya itulah. Allahumma ya arhamar rahimin, sampai sana usahakan. Jadi kecepatan bacanya seberapa banyaknya tidak ada pedomannya, tidak ada patokannya baca berapa kalinya. Tidak ada patokannya, usahakan sampai sini ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Putaran ketujuh selesai. Cari tempat yang lurus dengan multazam di sana. Ini multazam, tuh Ustaz Ilyas multazam itu. Nah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Sunnahnya sebetulnya, tuntunan fikihnya itu ke multazam itu kita menempelkan tubuh begini, ditempelkan ke sana. Itu salah satu tempat yang mustajabah untuk berdoa di sana itu. Tempelkan sekujur tubuh kita. Nah, saya lupa tadi menyampaikan, hati-hati kalau jenengan pengen berusaha mencium Hajar Aswad, usahakan tidak sedang rombongan. Kan tawaf itu dilakukan tidak hanya ketika umroh saja. Tawaf itu masuk Masjidil Haram itu yang baik, tahiyatul masjidnya itu berupa tawaf. Kalau jenengan misalkan pengen mencium Hajar Aswad tidak dengan rombongan begini, berangkat sendiri misalnya ke sana, memang diniati dari kamar mau mencoba ke sana. Ada banyak yang dari sisi sini dulu. Tapi hati-hati kalau jenengan dari sini, jangan sampai banyak orang mana-mana naik ke sini. Ka'bah di PNI. Itu banyak yang ini syadarwan namanya. Jangan sampai Ka'bah kau dinaiki. Jangan sampai naik ke sini orang begini. Ke sini. Usahakan sedepat mungkin dari sana. Ojo gawa macam-macam. Jangan bawa kemampuan, jangan bawa keahlian, jangan punya ilmu, jangan punya pangkat, jangan punya jabatan. Gelundung bismillah saja sudah. Jangan bawa apapun. Insya Allah Allah memberikan kemudahan. Maju ke sana gitu ya. Jam 9, jam 10 ini agak sepi Pak. 9.10 pagi. 10 pagi. Karena orang-orang sedang istirahat. Toko-toko di Saudi juga bukanya jam 11. Itu yang agak sepi. Agak sepi. Kalau malam di atas jam 12 malam malah ruame sampai subuh. Jadi malam dijadikan siang oleh orang Saudi. Pagi untuk misalkan pengen agak senggang, pagi jam 9 setelah sarapan, monggo jenengan. Mau jenengan keliling monggo, hanya langsung ke sini monggo nggak apa-apa. Nggih. Kalau memang niat mau ke situ monggo. Ustaz Ilyas, umroh berapa kali dari travel? Insyaallah 4. 4 kali.
selain waktunya sudah ditentukan di list itu, di itinerary. Kalau kita pengen umroh lebih dari itu, monggo. Itu pribadi sendiri-sendiri nggih. Itu tadi kan yang dikoordinir, berangkat bersama-sama kemana, ke Jirona misalnya, ke Tanim, untuk memulai pakaian ihramnya itu. Kalau pertama kan dari Jeddah, yang kedua misalnya di Tanim, ketika di Jirona. Selain itu, di luar jadwal itu kan ada tulisan memperbanyak ibadah Masjidil Haram, tawaf, sholat malam gitu. Al-Hidmah itu biasanya umroh sunnah yang di luar program travel itu dimulai oleh Hadratus dimulai jam tengah malam. Jadi jam 12 malam itu kumpul di lobi. Biasanya diumumkan misalnya Ustadz Ilyas di grup, di grup atau dipasang di tempat makan biasanya. Al-Hidmah di pengumuman Al-Hidmah umroh nanti malam mulai jam 12. Akan dikoordinir, kumpul di bawah. Yang berkenan saja, misalnya mau mengumrohkan siapa yang belum, misalnya maaf suaminya atau istrinya yang sudah almarhumah bisa monggo silakan. Itu ke Tanim. Kalau naik bis biasanya cuma 10 real. Bolak-balik 10 real itu. Charter mobil 10 realan. Umroh 30.000. Umroh 30.000. Tapi ya itu jaga kondisi ya, karena mau haul kita belum ke Madinah gitu. Biasanya itu orang-orang juga rame. Oleh karena itu biasanya pagi itu setelah sarapan justru kita istirahat. Sama orang-orang juga begitu. Makanya jam 9, jam 10 itu kosong tempat tawaf itu. Terus ini hal lain, monggo jenengan cek. Mayoritas orang umroh itu ke Madinah dulu. Jenengan yang pernah pasti ke Madinah dulu. Hadrusnya ke Mekah ini luar biasa. Saya juga pernah ke Madinah dulu. Ke Madinah dulu itu kefikiran. Karena kan belum umroh, belum tawaf, belum sa'i. Kefikirannya nanti gimana ya di sana, Pak, sehat apa enggak, gimana. Dengan melaksanakan umroh, tawaf dan sa'i dulu, ketika ke Rasulullah itu sudah enggak membawa beban apa-apa. Jadi betul-betul los, betul-betul fresh pikiran itu. Soan ke Rasulullah itu, ziarah itu, karena umroh hajinya sudah. Sekali lagi, nyari tempat yang lurus dengan multazam. Di belakang sholat sunnah pada tawaf, usolli sunatan rok'ataini gitu. Sholat sunatan rok'ataini, Allahu Akbar, selesai. Imamnya ada doanya di sini. Ada sholat, ada doa ba'da tawaf. Selesai, berdiri sebelum ke tempat sa'inya memang di belakang sana. Di belakang kita banyak air minum. Cari zam-zam yang ada tulisannya not cold, tidak dingin. Kalau yang dingin itu ada esnya. Not cold, jangan yang itu. Batuk biasanya. Apalagi minuman jus apa gitu. Usahakan pokoknya setiap kali ke Masjidil Haram bawa botol kosong untuk minum air zam-zam, air zam-zamnya. Dan jangan lupa niat untuk istiqomah, sehat dan seterusnya lah. Setelah itu bersama-sama menuju ke Mas'a, ke tempat sa'i, ke Sofa. Bukit Sofa agak naik begitu. Ada pertanyaan di sini? Cukup nggih? Cukup jelas atau cukup bingung? Nggak tanya itu saking jelasnya atau saking bingungnya ini. Nanti tidak ada ustadznya sih. Monggo. Di kanan nggih. Ini yang jaraknya 400 meter. Bukit Sofa. Nah, di atas itu lampu-lampu hijau gitu. Ini panjangnya sekitar 400 meter jaraknya dari sini ke sana itu. Manten mana manten? Saya nggak datang. Ada pelatihan rektor. Mahasiswanya ikut. Ini ya, sisi sini sebelah kanan. Sebelah kanan itu untuk ke Marwah. Yang tengah untuk kursi roda. Dan untuk kursi roda, yang kiri untuk sebaliknya.
Jadi 7 kali itu dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 400, bahkan 4,7, 470 meter ke sana itu. Bayangkan saja, setengah kilo. Kita berjalan 3 kilo, 3,5. Pernah jenengan di rumah jalan 3,5 kilo? Gak pernah. Makanya mulai dari sekarang, usahakan mipil, belajar biar kakinya nggak capek. Sudah terbiasa jalan kaki. Syukur-syukur tidak pakai sandal jalannya. Karena beda jalan pakai sandal dengan tidak itu. Di sana meskipun sudah terbiasa jalan, praktek tawaf dan sa'i itu akan capek masuk kamar itu. Karena kan bawahnya langsung kita tidak pakai alas kaki. Dari sini ya, doanya ini ada di mulai halaman 37. Ada bismillahnya, niatnya itu halaman 36. Sekali lagi begini. Haji dan umroh, apalagi umroh, itu ibadah badaniyah, ibadah jasmani. Jadi butuh fisik yang kuat. Tidak ada yang wajib dibaca kecuali niat. Tok. Di jidah jenengan niat, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu sudah. Berangkat ke Mekah, muter-muter tawaf, pokoknya sesuai dengan syarat rukun sesuai fikih, sah. Langsung tahalul. Tidak ada yang wajib dibaca, tidak ada yang harus dibaca. Tadi itu di kitab kuning itu bahkan digendong ketiduran, sah. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tidur posisi tidur, sah itu. Tawaf sa'inya. Tidak ada yang wajib dibaca. Jadi, Pak Ustaz, pripun kula niku enggak pripun enggak ada wis. Wis pokoknya ikut gitu saja ya. Pokoknya muter 7 kali, enggak kuat ya pakai kursi roda, sama saja. Nanti ditunggu di Marwah. Ini jadi dimulai dari sini, abda'unya. Niatnya juga Allahumma uridu. Ini niat. Tapi sekali lagi niatnya sudah masuk, include katut dengan niat pertama ketika di Jeddah, atau ketika di Tanim, atau ketika di Jironah gitu. Yang niat niat tempat-tempat umroh itu. Nah, ini posisinya turun dari sofa itu ke bawah itu. Ini yang dibaca. Doa sa'i putaran pertama. Siapkan khususinya lanjutan yang tadi. Tadi misalkan sudah sampai ya arhamar rahimin. Tinggal lanjutkan setelah selesai ini. Terus ini nanti ada halaman 37 nggih. Ada lampu hijau. Lampu hijau itu ketika di lampu hijau bacaannya khusus Rabbighfir sambil lari-lari. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz. Baca ini sebelum lampu hijau kok sudah selesai. Khususi. Ketemu lampu hijau, Rabbighfir warham, lari-lari, lanjutkan lagi, selesai, khususi. Rumusnya itu lampu hijau, Rabbighfir warham, lari-lari. Naik sini atau naik sana, inna sofa wal marwata. Pokoknya naik inna sofa, naik inna sofa. Hijau Rabbighfir. Selain itu khususi dan ini. Yang laki-laki khusus laki-laki yang lari-lari. Yang lari-lari kecil khusus laki-laki. Yang bingung bagus, berarti mikir. Putaran pertama nggih, turun kita nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi katsiro. Saya lompati biadil khair wa ilaihil masir. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil mashabihi wa sallim. Lampu hijau, Rabbighfir. Laki-laki saja, warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antallah al-azul akram. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam
ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Teruskan, Rabbana najjina minan nar walau karihal kafirun. Khususi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Naik inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita. Itu naik ya sampai ke atas. Nanti di Bukit Marwah ada batu-batu hitam di bawah itu. Nggak segini, terlalu tinggi ini. Ada batu-batu hitam. Berhenti sejenak sebentar, usahakan nginjak batu hitam itu luas, lebar. Usahakan menginjak batu hitam itu, berdoa menghadap ke Ka'bahnya sebelah sana. Persis posisinya begini. Berdoa dalam hati masing-masing. Selesai, bersiap lagi untuk putaran kedua. Ada pertanyaan? Enggak. Pendek-pendek kok. Apa di lantai batu hitamnya? Yang dipagari yang sana, tinggi. Ya, putaran kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu innaka raufur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Khususi ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lampu hijau, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Ini teruskan sampai selesai. Rabbi zidni ilma wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Khususi Allahumma shalli ala sayyidina wa sahbihi wa sallim. Nanjak inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita awi atamaro fala junaha alaihi an tatawafa bihima. Pokoknya begitulah. Kesel. Sudah, ini sudah selesai putaran kedua. Nanti putaran ketiga. Biasanya disempatkan dulu untuk berdoa sebentar menghadap ke Baitullah. Terus begitu sampai khususnya sampai ilahi-ilahiyah. Ilahi-ilahiyah itu di sana berarti nggih. Kan di Marwah. Salatullah terus selesai, nanjak selesai, disambung dengan inna sofa, kemudian naik ke atas tahlul. Tahlul. Selesai. Setelah itu boleh mengganti pakaian untuk laki-laki, ganti pakaian biasa. Nah, jangan sampai sebelum tahlul, jangan sampai lepas pakaian ganti pakaian biasa. Itu berarti melakukan larangan ihram. Sampai saat ini jelas nggih? Jadi ini nanti PR dari panitia untuk memberikan ini kejenengan di pondok. Sampun nggih? Sholat dan tidak sholat apa? Tetap sama atau gimana? Apa itu? Yang selempang. Oh, ketika laki-laki ketika sholat beginikan ditutupkan, tapi ketika sa'i pundak kanannya terbuka. Pundak kanan terbuka kayak tadi itu loh. Tapi ketika sholat dikembalikan. Sering ketika kita sedang sa'i mancing waktu. Teruskan saja. Mancing waktu, nanti ketika qomat berhenti. Dari situ dilanjutkan. Teruskan lagi.
Sering terjadi begitu. Kepotong sholat tidak apa-apa. Sholat dulu. Ikut sholat dulu, ikut sujud dulu. Karena semua ikut sholat. Lanjut saja terus. Nanti berhenti di mana di situ. Nanti mulainya dari situ juga. Jelas ya? Di tempat sa'i sudah ada soft untuk sholat juga. Di tempat sa'i itu. Ustaz Ilyas. Tapi insya Allah banyak rata-rata kuat muda-muda sekarang ini. Muda-muda 70 lah. Kecuali yang enggak. Kursi roda itu berapa Ustaz? Terakhir 50 sampai 100. Kursi roda hanya sa'i saja. Tergantung mau sewa sama pendorongnya atau sewa kursinya saja. Misalkan jangan enggak kuat sa'inya, harus kursi roda. Di sana banyak sewaan kursi roda. Ada yang nyewakan kursinya saja, ada yang dorongnya. Tapi kalau didorong oleh orang sana, antar cepat mari. Didorong lari kok. Nanti nunggu di ujung sana. Di lantai 3 pakai skuter. Di lantai 3 pakai skuter malah. Sampun Gi, jelas Gi. Pun mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Kesehatan, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Buku ini kalau belum dicetak, kelupaan panitia, nanti akan diberikan di pondok. Sekarang kembali ke hall D, hall lagi. Tadi sudah hall, sekarang hall lagi. Hall makan sekarang. Kumpul ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.